Wah, nggak nyangka banget guys. Kita jumpa lagi guys di sini guys. Kali ini guys lebih seru lagi guys, karena si penanya ini adalah seorang dewan rakyat yang pertanyaannya super ngeri guys, super pedas guys, super tajam dan penuh makna guys. Jujur guys, di sini guys saya guys sampai merinding dan wajah saya guys mengkerut guys, karena saya guys menahan isak sedih guys, ikut merasakan gimana yang diungkapkan sama dewan rakyat ini guys. Ini memang bener-bener di luar nurul guys. Dia cerdas banget guys, bikin pertanyaan sekaligus curhat, tapi kita nggak menyadarinya guys. Bahkan semua orang ikut sedih guys. Dia bisa mengungkapkan betapa pedihnya keadaan sekarang guys. Bahkan dia berkata bahwasanya pemerintah sekarang itu hanya tunduk kepada orang yang punya uang guys. Mendingan langsung kita tonton bareng aja guys ya. Udah mulai panas ya. Izin nanya dulu sebelumnya teman-teman. Panas banget guys. Yai udah Panas, makan? Tadi ya. sebelum perjalanan sudah makan? Sudah ya. Takutnya asam sulfatnya naik. Asam lambung. Buset. Asam lambung, sorry yang naik. Asam lambung ya. Nomor 2 nih guys ya. Oke. Oke, dari tadi kayak udah ya Rosana. Aku mau ke depan nih. Boleh kondusif dulu, tangan di bawah semua. Dalam kondusif dulu, tangan di bawah semua. 1, 1, 1. Banyak guys yang nanya, bingung lah. Cewek apa cowok tuh guys? Selamat sore Mas Anies. Cowok. Rambutnya panjang guys ya. Oke, saya mulai pertanyaannya. Oke. Apa Perkenalkan pertanyaannya? Mas, saya Rio dari Dewan Rakyat Lampung. Dewan Rakyat Lampung itu adalah organisasi rakyat independen yang tidak berafiliasi pada partai apapun, tidak Oke. menjadi underbow partai politik manapun. Hmm. Nah, hari ini sebelum saya bertanya, saya sampaikan dulu pada tahun 1998 Dewan Rakyat Lampung merebut lahan yang dimiliki perusahaan selebar 43.000 hektar dan dibagikan kepada masyarakat Lampung sebanyak 2 hektar per 1 kakak. Dan hal itu yang merupakan mestinya menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Bapak tahu, di Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur bahwa negara punya kewajiban memberikan tanah kepada orang miskin yang tidak memiliki tanah seluas 2 hektar. Nah, tapi satu-satunya undang-undang yang berpihak pada rakyat kecil, berpihak pada masyarakat miskin itu tidak pernah direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah. Kenapa kemudian masyarakat Lampung di Dewan Rakyat Lampung memilih untuk merebut? Karena apa? Karena pemerintah gagal dan tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melakukan ataupun merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan pertanyaannya simpel. Apakah Pak Anies berani melaksanakan dan merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria? Itu pertama. Dan kalaupun berani, apakah strategi ataupun mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan ataupun merealisasikan mekanisme untuk menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria? Nah, mungkin itu terakhir. Terakhir sebelum Bapak menjawab, saya minta tolong, walaupun ini forum politis, saya minta tolong jawaban yang diberikan, karena saya mewakili 40.000 anggota kami yang tersebar dari 6 kabupaten besar di Lampung. Artinya jawaban Bapak itu ditunggu oleh 40.000 lebih masyarakat yang ada di Dewan Rakyat Lampung. Jadi saya minta, saya tidak butuh jawaban yang politis, saya tidak butuh jawaban yang normatif. Jawaban Bapak akan kami catat dan kami tuntut. Saya minta pertanggungjawabannya ketika Bapak jadi. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Rakyat bersatu. Terima kasih. Sebentar. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Gila guys, merinding aku guys. Semangat ya. Ngeri Bapak itu guys. Semangat. Kita ngobrol sebentar, yang Dia bisa membangkitkan semangat kita guys. Soalnya diburu-buru terus sama MC-nya. Iya Saya benar. malah kalau boleh lihat, MC ya. Mbak Moderator tanya, Sir. Apa yang menyebabkan itu tidak terlaksana ya? Apa? Oke. Mungkin itu sebagai informasi buat saya. Ini bukan testing, bukan. Saya pengen tahu sehingga kami mengetahui moderator yang persoalan di perkotaan, karena itu yang kita kerjakan di Jakarta. Tapi yang di sini saya pengen dengar. Iya ya. Oke, makanya kenapa pertanyaannya tadi soal berani atau tidak berani, Pak? Karena problem agraria, kenapa itu tidak pernah terrealisasikan? Yang menjadi lawan dari rakyat itu bukan orang lain, tapi justru pemerintah itu sendiri, kekuasaan itu sendiri yang disebut atau yang kita kenal dengan mafia tanah. Itu lawan sesungguhnya. Kenapa Undang-Undang Pokok Agraria itu tidak pernah terrealisasikan? Karena politik ataupun pemerintahan itu sudah dikuasai oleh mafia tanah, oleh oligarki. Nah, pertanyaannya, hari ini kita semua tahu bahwa di republik kita bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa
pemerintah kita itu lebih tunduk pada orang yang punya uang, lebih Iya. tunduk pada orang-orang yang memiliki modal. Iya benar. Nah, ini yang menjadi lawan berat. Artinya kalau Bapak berani menerapkan undang-undang pokok agraria, Bapak bertentangan dengan pengusaha-pengusaha seperti Tommy Ya, benar. Winata dan kawan-kawan. Nah, Sebut nama pertanyaan lanjutannya, saya kasih contoh langsungnya Pak. Walaupun di Lampung walaupun ada di Lampung, tapi datanya nanti kita kasih. Misal di Rempang kemarin, di mana posisi pemerintah? gue guys dengar ini apa curhat deh guys, sesek dada gue guys, ikut sedih guys, ngeri kali guys ya. Saat 7.000 lebih masyarakat itu harus digusur dari tanah yang tempat dia lahir, tempat dia hidup, tempat dia menggantungkan hidup. Pemerintah tidak ada, pemerintah justru berpihak pada Tommy Winata dan perusahaannya. Di Lampung, di tanah register 40. Iya, iya, iya. Nggak usah Penyebabnya orasi itu di sini. Nggak usah orasi. enggak, Cukup ini di harus detail Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak detail, nanti jawabannya jadi politis lagi. Anda sedang berpolitik juga sekarang. Cuman Oke. tidak pakai partai. Bukan. Politik dan politis kita bedakan. Nah, Politik dan politis kita bedakan. Politik sebagai cara, politis itu sikap. Nah, ini kita bedakan Anda dulu. bukan Ngeri, guys. politisi, tapi Anda sedang berpolitik. Iya, Gitu. saya tidak menyangkal bahwa saya sedang berpolitik, tapi saya tidak politis itu dulu. Oh, Yang Anda kita lebih bisa. politis banget, berjuang untuk rakyat tuh nggak politis. Iya. Gimana? Oke. Nah, iya dong. Oke, gitu Pak. Jangan pernah malu untuk mengatakan ini perjuangan jangan politik, pernah karena malu, sesungguhnya guys. perjuangan politik. Udah cukup. Oke, silakan. Itu Langsung tadi saya Pak. jawab ya. Apa ya Pak ya? Ingat kan Gini. apa tadi Saya kisi-kisinya? ingin sampaikan. Gaya kali guys. Kalau, ya, songong teman-teman pula nih. ujung-ujungnya songong deh guys. Tadi dibilang tuh, saya tidak berencana untuk memerangi pihak manapun. Saya berencana untuk menegakkan keadilan. Saya berencana untuk menghadirkan keadilan. Jadi tidak dimulai dengan, oh saya harus memusuhi si A, saya harus memusuhi si B. Tidak, tapi berencana menegakkan keadilan. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Jadi Parah, saya guys. mau menyampaikan Cerdas banget ya bahwa kalau soal jawabannya. berani atau tidak, siapapun bila dia melanggar hukum, bila dia justru merusak keadilan, maka dia harus dilawan. Dan saya beri contoh. Upah buruh di Jakarta. Upah buruh di Jakarta. Itu menurut aturan yang dibuat oleh Omnibus Law, kenaikannya hanya di bawah 1%. Rata-rata di Jakarta kenaikan upah buruh itu 8%. Saya sebagai gubernur, kalau kita mengikuti aturan ditetapkan oleh Omnibus, maka saya hanya memberikan kenaikan itu di bawah 1%. Oke. Apa yang dikerjakan? Kami membuat aturan di mana kenaikannya sesuai dengan yang ada selama ini. Itu berhadapan dengan semua korporasi di Jakarta. Oke? Tapi apa yang dikerjakan? Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan soal melawan perusahaan atau tidak. Kita tidak perlu menjadi pembenci satu orang, dua orang. Tapi kita harus memperjuangkan keadilan. Nah, jadi dalam konteks itu, insya Allah kita akan tegakkan keadilan. Kita jalankan reform. Dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas. Kita membentuk tugas tugas untuk reformasi agraria. Dan yang diundang siapa? Yang diundang itu adalah aktivis-aktivis reformasi agraria dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas. Jadi aktivisnya nggak usah rame-rame di luar, aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan supaya timbul keadilan. Perdebatannya di situ, dan di situ kemudian didiskusikan caranya. Dan itu juga yang kami kerjakan. Saya beri contoh, ada satu tempat namanya Tanah Merah. Tanah Merah itu tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun. Udah lebih 2 menit ini. Dan diakui sebagai milik BUMN. Saya tuh tanya sama BUMN, ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa? Oh nggak beli Pak, itu adalah bekas dari perusahaan Belanda. Oke, pertanyaan saya berikutnya, perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat? Nggak ada lah, dia datang ke sini dia garis-garisin aja tuh. Pertanyaannya, untuk apa merdeka kalau rakyat itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat tanahnya? Ya, Betul tidak? Ya. Jadi sampai ke situ guys ya. apa Bung Rio? Penjelasannya guys. Filosofi kami itu keadilan dan tidak diungkapkan dalam kemarahan, tidak diungkapkan dengan kebencian, sehingga kita berbicara dengan siapapun itu tenang, termasuk dengan pengusaha. Ketika pengusaha itu rame ketika kenaikan UMP, maka apa yang terjadi? Ya disampaikan, ini argumennya, ini mereka akhirnya apa? Ya bisa terima juga, kira-kira begitu ya. Terakhir, nanggepin terakhir aja.
saya sepakat bahwa tidak ada yang perlu dimusuhi, tapi ini saya cuma menekankan soal keberpihakan. Bahkan Bapak Jokowi sebelum dia jadi juga dia bilang bahwa dia berpihak pada orang kecil, bahwa pemerintah sebelumnya juga bicara mereka mau menegakkan keadilan. Nah, saya mau menegaskan, Pak, menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita. Nah, itu yang mau saya tegaskan. Kenapa dia pertanyaannya berani atau tidak berani? Bongkar borok Bapak, makanya saya tuntut dengan tegas, guys. Bapak berani atau tidak? Lawan lain sudah saya kasih tahu. Ini soal keberpihakan, Pak. Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah, pada kami-kami yang hidup sebagai petani, atau justru sama pihak korporat? Karena selama ini pemerintahan kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil, Pak. Padahal saat masa kampanye, saat masa-masa menjelang pilpres, mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil. Kami ini melakukan merampas ataupun menggusur Rempang itu untuk keadilan. Katanya mereka kayak gitu. Sama aja. Ya, oke. Sekarang saya jawab ya. Saya jawab ya. Mike ini gue nggak bisa berkata-kata, guys. Gini. Gila Saya bener. jawab. Ketika saya berjanji kepada warga, waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga. Kontrak itu saya tuntaskan. Bahkan warganya itu bilang, Pak Anies, dulu ada calon gubernur ke sini, tanda tangan kontrak, tapi belum selesai kontraknya sudah tidak lagi jadi gubernur. Oke, jadi saya katakan ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta. Lalu komitmen itu saya jalani. Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain. Oke? Gila, guys. Jangan. Amat deh, guys. Anda menilai saya berdasarkan perilaku saya. Perilaku saya Ya, di benar, masa ya. lalu di Jakarta, karena itulah yang saya kerjakan. Jadi jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain. Nggak fair, betul tidak? Ya benar, salah deh, Mulailah guys. adil dari diri Anda sendiri. Oke? Thank you. Dia nganggapnya Oke. Anies itu sama Terima macam kasih ya, yang Mas, lain, ya. guys. Di situ salahnya, makanya Aku dia tekanin kena sekali kena lagi, skama. kita satu pertanyaan 1 menit karena luar biasa nih Pak. Mungkin ada 1000 lebih yang hadir di Desak Anies Lampung. Dahsyat banget pertanyaan Dewan Rakyat nih, guys. Bahkan, guys, dia juga merasakan betapa pedihnya masyarakat, guys. Ribuan hektar, guys, tanahnya dirampas dan masyarakatnya digusur. Tapi, guys, malah pemerintahan itu, guys, nggak berpihak pada masyarakat. Padahal dulu janji politiknya, ya kan, pemerintah bakal memihak pada rakyat, guys. Tapi buktinya enggak, guys. Pemerintah malah memihak kepada yang punya uang, guys. Jadi bisa dibayangkan betapa pedihnya masyarakat di situ, guys, ya. Mereka digusur, tanah dirampas, guys. Tadi saya lihat sempat panas juga, guys. Cuman entah kenapa ya kan, Pak Anies itu bisa mengendalikan situasi, guys, sehingga jadi adem lagi, guys. Dia kembali tenang, guys. Padahal Dewan Rakyat itu memimpin 40.000 orang, guys. Bahkan dia bakal mencatat semua ucapan Anies, guys, dan dia bakal menagihnya nanti, guys, ketika Anies menjadi presiden. Udah bener di luar nurul, guys. Setelah melihat video tadi, guys, pasti kamu punya opini yang mantap, guys, ya. Langsung tulis di kolom komentar, guys. Semoga opini kamu, guys, bermanfaat bagi semua dan menjadi referensi orang lain, guys. Dan itu juga menjadi hikmah, guys, bagi semua orang, guys. Akhir kata, jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Dan terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.